Halo Rek, oke jumpa lagi di Rasam Channel ya. Kali ini kita akan bahas progres PK TO3. Nah untuk pembahasan progres ini akan dibawakan oleh Sang Fufu Fafa. Kenal tahu ya Fufu Fafa? Oke langsung saja, Mas Fufu Fafa, gaskeun. Oke, halo Dek. Oke kita bahas PK ya, 10 soal. Kita mulai dari nomor 1. Ya, oke, perhatikan gambar berikut. PQ, TU, dan SR sejajar. Jika SR 54, TU 10, T tengah SQ, berapakah PQ? Wait, sampai sampai situ. Oke, langsung ya kita jawab nomor 11. Ya, gambarnya dulu. Bahas PQ. 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 Progres. SR. Oke, ini sejajar. Nah, kalau ini gampang ya ini. Ini SR 54. TU 10. Terus T di tengah SQ. T ini tuh di tengah SQ. Jadi ini sini dengan ini sama katanya ya. Oke. Oke, pertama, nah coba perhatikan ya kalau ini kita kasih titik O namanya, segitiga OTU ini itu sebangun dengan segitiga OSR. Nah, TU dan SR ini sendiri itu adalah sisi yang berpasangan yang bisa mewakili ya perbandingan sisi segitiga yang tadi ya, yaitu 10 banding 54. Nah, atau 5 banding ya 10 banding 54 itu aja langsung. Jadi yang lain juga 10 banding 54. Sehingga kalau ini kita sebut 10A ya, kalau ini adalah 10A, yang ini 10A, berarti ini sini harus 54A, sehingga ini adalah 44A. Nah, karena tadi T ini tuh di tengah-tengah, di tengah-tengahnya SQ, ini ke sini 44A, berarti ini ke sana juga harus 44A nih. Berarti dari sini itu harus 34A. Nah, kalau yang ditanya itu kan PQ ya, PQ. Nah, untuk nyari PQ, tinggal kita lihat segitiga OTU ini sebangun dengan OPQ ya. Nah, PQ itu sendiri, si X ini tuh pasangannya adalah yang 10 ini. Sementara 10A itu bersesuaiannya dengan 34A. Jadi kita bisa bikin persamaan ya. X per 10 itu sama dengan X per 10 sama dengan 34A per 10A. 34A per 10A. Nah, A nya bisa kita coret, 10 nya juga ke sini. Jadi langsung dapat X nya 10. Gitu. Nomor 11. Bukan, maksudnya bukan 10 ya. 10 nya kan udah dicoret tadi. Set, set. Jadi X nya 34. X nya 34 itu jawabannya yang A ya. Oke, silahkan untuk yang mau mencatat dulu. Oke, kita lanjutkan. Ke nomor 12. Jika A pangkat C menyatakan komplement dari himpunan A, maka daerah yang diarsip adalah. Oke, jadi ada untuk nomor 12 ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tinggal uji saja
apa namanya, kita uji saja pilihan yang diberikan ya, pilihan yang diberikan. Oke, makanya kalau kita tulis dulu ya semua pilihannya. A dikurang B gabung C, A dikurang B gabung C, A digabung irisan B dan C, A digabung irisan B dan C, A diiris dengan B, A gabung C, A gabung C, A dikurang di komplement dari irisan B sama C, irisan dari A dengan komplement dari irisan B sama C. Oke, nah daerah yang diminta sendiri adalah harus yang ini ya, harus yang ini, yang 3 ini terakhir. Nah, coba kita tes ya, kita tes untuk yang pilihan A. A dikurang berarti A sendiri kan yang ini. Dikurang sama gabungan B sama C. Gabungan B sama C kan yang ini. Ini gabungan B sama C ya, yang saya tandain biru. Kelihatan nggak? Oke, atau saya bikin ini ya. Yang birunya saya bikin bulat. Nah, kalau A dikurang, berarti yang A-nya jadi semakin sedikit ya. Jadi bagian yang ini tadinya semua ini, tapi yang 3 ini jadi nggak ikut. Jadi yang ini saja berarti. Kalau yang A ini, daerah ini saja yang diaksir. Sehingga bukan A jawabannya. Gitu ya. Ulangin lagi untuk yang B, tes lagi untuk yang B. A digabung sama irisan B dan C. A itu sendiri yang ini. A ya, A. Digabung dengan. Nah, kalau udah digabung dengan, berarti pasti nanti lebih luas dari sini pasti. Padahal tadi kan yang ini nggak ikut terakhir ya. Jadi ini udah pasti salah ini. Soalnya A digabung. Oke, kita ke yang C. Irisan A dengan, nah A itu yang ini, iriskan dengan A gabung C. A gabung C mana? A sama C digabung, berarti kalau A gabung C itu yang ini nih. A gabung C berarti semua A dan semua C diambil, tapi yang diambil irisannya. Berarti yang kena 2 tanda, berarti yang ini. Kalau yang C, semua ini ya, padahal tadi kan daerah yang diminta yang ini gak ikut, jadi yang ini juga salah. Oke, kita sekarang ke D. A dikurang ya, A itu yang ini, A dikurang berarti nanti A nya berkurang, irisannya B sama C tapi komplemennya B sama C itu, irisan B sama C kan yang ini maksudnya yang ini ya. Nah, komplemennya itu berarti yang di luar ini. Yang di luar ini kita tandain. Berarti ini. Itulah yang di luar dari irisan B dan C. Nah, kita kurang. Jadi yang A ini berkurang. Dikurangin dia. Jadinya yang ini jadi tidak ikut. Berarti ini daerah yang diaksir nih. Kalau yang D, berarti salah ya kan? Sehingga jawabannya harus yang E. Nah, coba kita cek ya, apakah benar yang E. Yang E, A dulu. A, ini A ya, A. Terus irisan B sama C yang bukan irisan B sama C. B sama C yang ini, yang bukan berarti yang ini, yang bukan. Selain ini ya, ini. Nah, lalu irisannya berarti yang sama-sama ada tandanya. Berarti ini. Ah iya benar ya kan? Ini tadi yang diminta. Jadi ini jawabannya. Itu. Nomor 12. Silahkan ditulis dulu. Ngap juga guys pakai topeng. Oke, kita lepas topengnya ya. Kita lepas. Oh, sama kok gantengnya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya.
Oke, perhatikan gambar. Oke, kita gambarkan dulu ya. Nomor 12. Set. Tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini. Terus 40 derajat, 20 derajat. Terus Y sama-sama Y. PQ. Oke. Selisih sudut P dan Q. Oke. Ini tinggal gunakan coba ya. Ini kan 40, ini Y. Berarti ini tuh 180 dikurang. Jadi kalau ini atau gini ya. Nah, coba perhatikan ini nih, segitiga besar ini ya. Segitiga besar ini kan harus 180. Berarti ini tambah yang ini semua harus 180. Berarti yang pertama 3Y ditambah 60 harus 180. Bagi 3 ya, bagi 3 aja. Y tambah 20 sama dengan 60. Jadi Y-nya itu 40 derajat nih. Jadi yang ini 40. Nah, ini 40, berarti kita perhatikan segitiga ini kan harus 180. Berarti ini 100 ya, 100 derajat yang di sebelah sini. Berarti yang P-nya dapat 80 derajat. Jadi yang P-nya dapat 80 derajat. Terus tadi lalu lihat lagi segitiga ini ya, 80 40. Itu udah berapa tuh? 120. Berarti Q-nya 60 derajat. Soalnya 80 40 kan 120, berarti harus tambah 60. Jadi dapat P dan Q-nya langsung dapat. Ya. Nah, yang ditanya adalah selisih P dan Q. Karena P-nya 80, Q-nya 60, berarti P kurang Q sama dengan 20 derajat. Jawabannya yang C. Oke, silahkan ditulis. Oke, kita lanjutkan. Hapus kita. Oh iya. Kemudian nomor 14. Untuk M dan B bilangan real dan M positif, B juga positif, maka garis dengan persamaan Y sama dengan MX kurang B tidak mungkin memuat titik atau tidak mungkin melalui titik. Oke, nomor 14 ya, ada persamaan Y sama dengan MX minus B. Nah, dengan diketahui M-nya itu positif, B-nya itu pun positif. Ya, nanti tidak mungkin melalui yang mana ya, 2024,0 0, min 2024 min 20 min 24 min 20 24 dan yang E nya 20, min 24. Oke, nah, ini gampang ya. Yang perlu kita pahami di sini adalah tahu apa arti dari koefisien X dan konstanta pada bentuk persamaan garis Y sama dengan. Nah, kalau konstanta itu menyatakan titik potong sumbu Y, sementara kalau koefisien X itu menyatakan gradien. Jadi kita bisa gambarkan ya. Nah, konstantanya kan min B, dengan B nya sendiri positif. Jadi min B ini tuh berarti bernilai negatif, berarti dia akan memotong sumbu Y negatif. Jadi di salah satu titik di bawah sini, katakanlah di sini ya. Kalau kalian mau buat agak ke atas boleh. Terus gradiennya positif ya kan, M-nya positif, koefisien X kan gradien. Kalau gradiennya positif itu berarti kemiringannya itu ke sana, ke kanan gitu ya, naik. Berarti gambarlah begini atau begini boleh ya, yang penting masih kategori naik lah dia ya. Jadi begini boleh, begini juga boleh gitu.
Pokoknya kalau kesini nanti nggak boleh kesini, tapi ya kalau sini udah minus dia. Ya, batasnya itu yang ini, si subu Y. Kalau ke sana masih positif, kalau udah lewat sini masih udah negatif. Inilah gambar dari garis ini. Nah, apakah garis ini mungkin melalui 2024,0? Bisa, mungkin ya. Ini mungkin. Ini bisa jadi titik tersebut ya. 2024,0. 0, min 2024 mungkin juga yang ini bisa jadi. Ini bisa jadi titik tersebut. Min 20, min 24. Artinya ke kiri lalu ke bawah. Iya bisa, karena kan ini garis ini bisa dilanjutin terus. Ya, titik ini bisa jadi titik tersebut. Min 20,24. Min 20 ke kiri 20 ke atas 24. Nah, ini yang tidak mungkin. Ini jawabannya berarti. Ini tadi mungkin ya. Ini yang tidak mungkin. Karena titiknya ini tuh di sini. Di wilayah kuadran 2. Ya, jadi ini jawabannya. Kalau ini sendiri 20, min 24. Ke kanan lalu ke bawah. Iya, titik ini kan bisa jadi titik tersebut. Gitu ya. Jadi nomor 14 jawabannya yang dodol. Silahkan dicatat. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Persamaan garis mana saja yang memotong garis 3x tambah y sama dengan 6 dan x tambah 3y sama dengan 6 di dua titik berbeda. Oke. Apakah ya yang mana ya dari 1, 2, 3 sampai 4. Jadi kita bisa bikin ya, apakah 2x min 3y 2x min 3y sama dengan 6, 3x min 2y sama dengan min 8, x min 4y sama dengan 1, x tambah 7y sama dengan 1. 7. Apakah ini memotong 3x tambah y sama dengan 6, x tambah 3y sama dengan 6 di dua titik berbeda. Nah, untuk menjawab soal ini pertama pahami dulu ya, kalau dua buah garis itu berpotongan atau tidak, kita bisa lihat gradiennya. Kalau gradiennya berbeda, berarti pasti berpotongan. Sementara kalau gradiennya sama, itu bisa jadi sejajar, tapi bisa juga berimpit. Kalau berimpit itu kalau dia persamaannya sama persis atau kelipatan. Nah, untuk menentukan gradien sendiri ya, kalau bentuk persamaannya ax tambah by gini, berarti tinggal kita bagi aja koefisien x dan y-nya ya. Contoh kalau ini gradiennya ini berarti 3 bagi 1, 3 terus kali minus 3 berarti. Jadi ini minus 3. Sepertiga berarti min sepertiga. 2 per min 3 berarti 2 per 3. 3 per 2 seperempat min sepertujuh. Ah gitu ya cara menentukan gradien. Kalau gradiennya berbeda, pasti dia berpotongan. Ini sendiri kan berpotongan mereka ini ya. Ini ya, kedua garis ini tuh berpotongan ini. Nah, kalau kita pengen tahu titik potongnya berapa, tinggal kita eliminasi. Ya, kita eliminasi ya. Coba berarti biar tereliminasi yang ini aja kali 3 nih. Kali 3 berarti kan nanti jadi 3y nih. Jadi 3y. Lalu kita kurangkan 9x dikurang x berarti 8x sama dengan 18 dikurang 6. 18 dikurang apa? Dikurang berapa tadi? Kali 3 kan? 18 kurang 6 12 gitu. Nah, berarti atau 4 bagi 4 ya, 2x sama dengan 2x sama dengan 3. Jadi ini titik potong ini x-nya 3 per 2 ya, 2x atau 2x nya lah 2. Ini berarti x ini 3 per 2 gitu ya. Terus kalau x nya 3 per 2 berarti y nya berapa ya, y nya berapa kita substitusikan ya, substitusikan sini aja. Tapi biar enak kali 2 dulu aja nih, kali 2 dulu nih. 2x tambah 6y sama dengan 12. Nah, ini tuh 2x ini 3 nih. Berarti 6y nya 9 bagi 3, 3y nya bagi 3 ya. 2y nya 3. Nah, y nya 3 per 2 juga. Nah, ya y nya 3 per 2 juga. Ya, y nya 3 per 2 juga. Nah, sekarang kita cek ya. Apakah nanti garis-garis ini memotong mereka berdua tapi harus di dua titik berbeda. Nah, pertama garis ini pasti berpotongan sama ini, juga berpotongan sama yang ini karena beda gradiennya.
Ke sini beda. Nah, tapi pertanyaannya apakah dia jangan-jangan melalui titik 3/2, 3/2 ini? Gitu ya. Nah, karena kalau dia yang dilewatinya 3/2, 3/2 itu namanya bukan di dua titik berbeda. Nah, coba substitusi ya. Ini angkanya nggak enak ya. Tapi nggak apa-apa. Coba kalau 2x tadi kan berapa nilainya? 3 ya? 3. Kalau ini 3 berarti pindah ruas 3y sama dengan pindah ruas ini 3. 3y-nya min 3. Nah, y-nya tidak 3/2. Berarti dia memotong ini dan bukan lewat yang ini. Jadi dia akan memotong di dua titik berbeda. Jadi ini salah satunya ya yang memotong mereka di dua titik berbeda. Dengan cara yang sama ya, tinggal kita cek. Ini berpotongan sama ini juga berpotongan sama ini. Tapi sebelumnya karena satu benar berarti 3 benar ya. Kita tinggal periksa yang kedua saja atau keempat saja. 2y, tadi 2y berapa nilainya? 3 ya? 3. Masukkan nilai 2y itu 3. Berarti 3x pindah ruas min 3 jadi plus 3 minus 5. Nah, x-nya tidak 3/2. Jadi dia tidak melalui ini juga. Dan memotong mereka dan memotong ini sama ini. Jadi memotong di dua titik berbeda juga nih. Oke, yang ini, yang keempat, kita cek yang keempat ya. Untuk memastikan jawabannya A atau E. Ini kan berpotongan sama ini dan ke sini juga karena gradiennya berbeda. Tapi jangan sampai dia melalui yang ini ya. Berarti substitusikan ini. Biar gampang mensubstitusinya boleh nih kali 2 dulu. Kali 2 ya. 2x ditambah 7 kali 2y itu sama dengan 14 enggak gitu. Nah, nilai dari 2x tadi 3. Nilai dari 2y juga 3. Nah, 14 enggak nih? 3 tambah 21. Oh, tidak ya. Tidak 14, berarti tidak melalui ini. Jadi ini juga memotong mereka di dua titik berbeda. Jadi nomor 15 jawabannya E. Itu berarti semua benar ya. 1 2 3 4 benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 16. Suatu garis melalui titik 2,-5 dan bergradien min sepertiga. Manakah di bawah ini yang tidak dilalui ya? Jadi nomor 16, katakanlah nama garisnya adalah garis G ya. Garis G-nya itu melalui 2,-5, lalu gradiennya adalah min 1/3. Terus mana titik yang tidak dilalui si G. Ya, kita mencari titik yang dilalui, yang tidak min 13,0, lalu min 16,1, min 19,2, dan min 21,3. Oke, mengulang sedikit yang tadi ya. Jadi kalau ada persamaan garis kan ciri khasnya itu adalah ada gradiennya. Nah, menentukan gradien itu sendiri kan tergantung ke yang diketahuinya ya, yang diketahui. Kalau dia yang diketahui itu persamaan dan persamaannya itu bentuknya Y sama dengan ya, Y sama dengan AX tambah B, berarti gradiennya itu yang mana? Si koefisien X-nya langsung. Oke. Nah, kalau yang diketahui persamaan tapi persamaannya itu bentuknya namanya ini implisit ya, X dan Y-nya satu ruas. Nah, cara nentuin gradiennya ini boleh dibikin ke Y sama dengan, boleh juga langsung tadi dibagi ya, A per B. Habis itu kasih min. Jadi kalau ini dia gradiennya min A per B. Terus kalau dari yang diketahui dari garis itu adalah 2 titik atau lebih ya, 2 titik atau lebih. Nah, kita bisa pilih 2 titik sembarang yang mana aja, misalkan 2 titik ini ya. Lalu gradien itu adalah delta Y per delta X. Delta itu artinya adalah dikurang ya. Yang Y-nya kurangin per yang X-nya kurangin. Boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang ini, pasti hasilnya sama. Nah, untuk jawab soal ini kan gradiennya harus min sepertiga. Nah, tinggal kita uji saja apakah titik ini dan 2,-5 gradiennya min sepertiga atau tidak. Coba ya. Nah, ini kalau dipasangkan dengan 2,-5 gradiennya berapa ini? Delta Y 0 dikurang min 5 per delta X min 15 min sepertiga. Berarti karena min sepertiga titik ini tuh dilalui nih.
Ini dilewati berarti. Dilalui G gitu. Oke, nah yang ini pasangkan dengan 2,5 ya kan, titik yang jelas-jelas adalah dilewati si G. Delta Y 1 kurang min 5 ya, ini 6 ya, min 18, min sepertiga juga, berarti ini dilalui G juga. Ini tuh ya sebenarnya kita udah bisa bilang karena 1 itu dilalui G, berarti B juga dilalui G yang ketiga ya, tapi pastikan aja lah. Dan 2,5 gradien 7 per min 21, min sepertiga juga, sehingga dilalui juga sama G. Dan 2,5 berapa? 8 per min 23, 8 per min 23. Nah kan karena tidak min sepertiga, berarti ini tidak dilalui G ya, tidak dilalui G, tidak ya, tidak dilalui G. Tadi yang ditanya mana titik yang tidak dilalui, berarti yang tidak dilalui itu adalah hanya yang keempat saja, titik yang keempat, sehingga jawabannya berarti D. Oh ini. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Kemudian kita ke nomor berikutnya, nomor 17. X dan Y adalah bilangan bulat positif dengan 7X tambah 3Y sama dengan 51. Manakah hubungan kuantitas antara 17 itu yang pertama ya, X sama Y itu adalah bulat positif alias elemennya si bilangan asli, anggotanya si bilangan asli. Hubungan yang lain 7X tambah 3Y itu harus 51. Terus yang mau diuji adalah, yang ditanyakan adalah X tambah Y terhadap nilai dari Q yang diantara 0 dan 9. Oke. Nah kita bisa mencari himpunan penyelesaiannya ya, karena X dan Y nya kan asli itu kan berarti yang paling kecil itu 1. Nah berarti tinggal kita tes aja ya. Kalau X nya 1 berarti kan 3Y nanti sama dengan 51 kurang 7 ya, 51 kurang 7 itu 51 kurang 7 itu sama dengan mengurangkan, kalau sama-sama ditambah 3 ya, 54 kurang 10 berarti 44. Nah 3Y nya 44, berarti Y nya kan nggak bilangan asli nanti, berarti yang ini bukan solusi gitu. Oke, sekarang kalau X nya 2 berarti ini 14 nanti, berarti 3Y itu sama dengan 51 kurang 14 ya, atau yang ini dikurang 7 gitu. 51 kurang 14 itu kan 51 kurang 7 kurang 7 lagi, berarti kalau ini kurang 7 30 kurang 7 37. Nah 3Y 37, Y nya bukan bilangan asli, jadi bukan solusi. X nya 3, jadi nanti 3Y sama dengan 21 30. Nah ini salah satu solusi nih, berarti X 3,10 solusi ya, tandain dulu. Terus kita cari lagi yang lain ya. Kalau X nya berapa? 4, 3Y ini 28 nanti. Abangnya nangis ya. 28 berarti 23, 3Y nya 23, bukan solusi. X nya 5, X nya 5, 3Y sama dengan 23, 51 kurang 35 16, bukan. X nya 6,
42,9. Iya, solusi yaitu 6,3, ya kan? Oke. Nah, kalau X-nya 7 ya. Jadi kalau kita pengen cari tahu dulu aja solusi yang mana aja ya. 49,2, 3Y-nya 2. Nah, ini bukan solusi. Nah, jadi kalau kita lanjutkan kan nanti 3Y-nya jadi minus ini. Itu kan otomatis nggak solusi ya. Jadi kalau ditanya solusinya itu ada 2 ini. Nah, untuk kedua solusi ini kan berarti untuk yang ini nilainya X tambah Y itu 13 ya. Yang ini tuh 13. Kalau yang ini 9. Jadi bisa 9 bisa 13 nilai X tambah Y. Terhadap ini bagaimana? Oh iya, selalu lebih besar ya. P-nya selalu lebih besar daripada Q. Mau yang mana juga, mau yang ini pasti lebih besar dari ini. Yang ini juga lebih besar. Jadi jawabannya P lebih dari Q. P lebih besar dari Q. Oke, kalau ada yang kurang dipahami boleh, atau yang bingung ya, boleh ditaruh di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba balas ya. Kita lanjut ke nomor 18. Sebanyak 1.000 petani akan menanam 2 jenis bunga. Ada 900 orang yang menanam mawar, 500 menanam melati. Jika A dan B berturut-turut adalah jumlah minimum dan maksimum petani yang menanam keduanya, manakah hubungan yang benar? Oke. Jadi ini diagram pen ya, diagram pen. Jadi petaninya ada 1.000 semuanya, semestanya 1.000. Terus di antara 1.000 ini yang ditinjau yang tentang menanam mawar sama melati. Mawar, melati. Mawar itu totalnya adalah 900, melati 500. Berarti lalu kalau yang suka keduanya kan tidak diketahui ya, kita misalin X. Dan bisa jadi ada lagi petani yang tidak menanam mawar melati, kita misalin Y. Berarti yang murni menanam mawar itu 900 min X, ini 500 min X. Tuh, ya. Nah, lalu kalau kita cari batasan-batasannya ya, berarti untuk batasan atau syaratnya, pertama tentu berarti nanti batasannya itu adalah yang ini harus lebih dari 0, yang ini juga, dan totalnya ini itu harus kurang dari atau sama dengan 1.000 ya. Kenapa pakai kurang dari kok nggak langsung? Karena bisa jadi ada yang bukan ini yang ditanam gitu ya. Jadi syaratnya yang ini X lebih dari 0, lebih besar sama dengan 0, terus 500 min X lebih besar sama dengan 0, yang artinya X nya kurang dari 500, terus 900 min X juga harus lebih dari 0, yang artinya X nya kurang dari 900. Lalu totalnya harus kurang dari 1.000. Total itu kan tinggal ditambahin ya, 900 min X tambah ini berarti 1.400 dikurang X harus kurang dari 1.000, yang artinya X nya lebih dari 400. Jadi inilah syarat-syaratnya nih. Nah ini kan syarat X nya ada 4. Yang mana yang berlaku? Nah yang berlaku tentu yang bisa yang memenuhi keempat-empatnya ya. Nah itu namanya irisan. Jadi bikinlah irisannya dengan cara ya bisa pakai garis bilangan. Kita gambarkan garis bilangannya. Ini kan ada 4 ya tadi ya. 0, 400, 500, 900. Lebih dari sama dengan 0 berarti gambar garis bilangannya begini. Kurang dari 500 berarti begini. Kurang dari 900 begini. Lalu lebih dari 400 berarti begini. Nah irisannya, wilayah yang kena semuanya ya, irisan kan, itu yang ini. Nah jadi X nya di antara 400 dan 500. X itu tadi apa? Yang
menanam keduanya. Tadi A itu apa? A itu minimum yang menanam keduanya. Berarti ini nilai A, ini nilai B. Ya, ini A, ini B. Yang ditanya adalah A tambah B versus 900. Ini A, ini B, berarti kalau ditambahin 900 ini nilainya. Ini bukan 900, 901 gitu ya. A tambah B. Berarti yang ini lebih besar ya, sehingga Q lebih besar dari P. Jawabannya yang B. Bisa ya? Kita lanjutkan. Oke, tinggal 2 nomor lagi. Oke, untuk apa namanya? Untuk TO3 kali ini progres pertama yang baru saya bikin videonya ya. Nah, kalau misalkan mau yang matematikanya, boleh di komen dulu di kolom komentar ya. Oke, nanti biar saya bikinkan. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Garis G ditentukan oleh persamaan. Apakah G melalui kuadran 2? Oke, jadi G itu persamaannya adalah Y sama dengan MX min 4. Nah, di soal kan disebut GX sama dengan MX min 4. Nah, kita bisa bikin Y sama dengan ya, karena Y itu bisa jadi GX, bisa jadi FX, ya terserah. Terus, apakah nanti G melalui kuadran 2 gitu ya. Ini, terus pernyataan satunya, kalau G sejajar dengan suatu garis yang persamaannya Y sama dengan min 3X plus 1. Sejajar kan berarti gradiennya sama. Ini sendiri kan gradiennya minus 3 kan? Berarti gradien G juga minus 3. Berarti ya ini kan gradien lah ya, gradien minus 3. Nah, si G juga minus 3. Di sini kan menunjukkan gradien itu M ini ya. Sehingga berarti untuk G-nya persamaannya itu udah jelas berarti, yaitu minus 3X minus 4. Y sama dengan gitu ya. Gini. Nah, kalau begini garisnya kan bisa kita gambarkan garis G-nya. Yaitu ini menyatakan sifat subu Y, sementara ini menyatakan gradien. Oke, kita gambarkan. Memotong subu Y dia di min 4. Gradien negatif kan berarti ke sana arahnya ya kan? Nah, ke sini arahnya. Nah, lalu tadi apakah G melalui kuadran 2? Iya, ini dilalui. G melalui kuadran 2. Sehingga G melalui kuadran 2. Berarti kalau gitu satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan, gitu ya. Pernyataan 2. M-nya positif. Jadi tadi apa? Si G itu kan persamaannya tadi Y sama dengan MX minus 4 dengan gradiennya positif. Nah, kita juga udah bisa gambarkan ya, bermodal data yang ada. C-nya minus 4. C itu menyatakan ordinat titik potong sumbu Y di bawah ya, minus 4, angka min 4 ini. Gradien positif itu berarti ke arah sana. Berarti begini gambar garis G-nya. Ya, positif atau begini boleh ya, yang penting masih positif. Lebih landai boleh, lebih apa namanya, lebih ini boleh lah gitu, lebih anu. Apakah G melalui kuadran 2? Tidak, jelas tidak ya. Jadi dari sini G tidak melalui kuadran 2, yang artinya kita bisa menjawab pertanyaan ini ya kan. Apakah G melalui 2? Tidak, jawabannya tidak. Sehingga pernyataan 2 juga cukup. 2 juga cukup. Tadi 1 cukup, 2 juga cukup. Berarti ini jawabannya adalah yang D. Ya, silahkan dicatat dulu. Oke, kita lanjutkan yang terakhir guys ya. Ya, kalian boleh juga share nanti video ini ke teman-teman ya yang butuhkan. Jadi biar semuanya sama-sama belajar ya. Nah, jangan takut apa namanya, merasa jadi rugi ya. Enggak kok, kalau ilmu dibagi justru makin banyak ya. Nah, itu quote sekali hari ini. Kita lanjut nomor 20. Misalkan
XY itu koordinat titiknya si P. Apakah P, jadi P adalah titik. Terus apakah P terletak di kuadran 2? Jadi apakah titik P ya itu letaknya di kuadran 2? Nah, itulah pertanyaannya ya. Jika diketahui hubungan X dan Y adalah X tambah 2Y sama dengan 9. Nah, kalau X tambah 2Y sama 9 itu kan banyak kemungkinannya. Biar langsung kelihatan semuanya, bikin aja gambarnya ya, gambarkan garisnya. Ini kan sama aja dengan 2Y sama dengan min X tambah 9. Atau kalau kita bikin Y sampai Y sama dengan min setengah X tambah 9/2. Tapi konstantanya nggak berubah kok ya. Jadi berarti kan konstantanya positif, lalu gradiennya minus. Konstantanya positif, gradiennya minus. Konstanta itu tipat sumbu Y, Y positif. Gradiennya minus, berarti begini gambarnya. Boleh begini ya, kan masih negatif juga. Nah, kalau begini apakah titik P, kalau kita ambil titik P yang dilewat, sebuah titik yang dilewati ini, apakah itu di kuadran 2? Bisa jadi, ya bisa benar bisa salah. Kalau di sini titik P yang kita maksud kuadran 1, tapi kalau di sini kan kuadran 2. Ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, jadi bisa jadi titik P itu kuadran 2. Apakah P di 2? Bisa iya, bisa tidak. Jadi berarti P bisa di 2, bisa tidak ya. Sehingga kalau begini, berarti pernyataan satu itu artinya tidak cukup. Kalau supaya cukup itu adalah harus jelas dia apakah P di 2 iya atau apakah P di 2 tidak gitu. Tapi kalau ini kan bisa saja di 2, bisa saja di 3, bisa saja tidak di 2. Berarti tidak cukup ya. Pernyataan 2. Ya caranya sama ini ya. X min 2Y sama dengan 9. Untuk menggambarnya kita bisa bikin dulu jadi Y sama dengan, atau 2Y sama dengan juga boleh. Pindah luas ya, X min 9. Berarti titik potong sumbu Y-nya kan min 9/2 alias minus di bawah. Gradiennya setengah, positif gitu kan. Berarti ke sana. Gini miringnya. Apakah P di 2? Pasti tidak. Mau pilih yang mana aja, tidak di 2. Ya, jadi P tidak di kuadran 2. Nah, berarti itu artinya pernyataan 2 ini cukup. Tadi kan 1 tidak cukup. Sementara 2 cukup ya. 1 tidak cukup, 2-nya cukup. Itu kalau dilihat pilihan yang sesuai adalah B. Ya. Oke guys, thank you ya. Perhatiannya, selamat belajar. Kalau kalian suka video ini, tolong di subscribe, nyalakan juga loncengnya ya, biar kalian nanti dapat notifikasi saat ada video baru ya. Oke, tetap semangat semuanya, sukses semuanya ya, dadah.